Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiantoro, NIM 210101171301112. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan value engineering study pada proyek Southwest Regional Water Supply. Seperti yang kita tahu, air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Kebutuhan air yang semakin meninggi menjadi latar belakang pembangunan proyek ini. Proyek ini diawali oleh Kota Deming, Hidalgo County, dan Komisi Irigasi Cekungan Gila atau Gila Basin Irrigation Commission yang mengusulkan proposal untuk melakukan pengalihan dan penyimpanan air Sungai Gila yang ada di Undang-Undang Permukiman Air Arizona 2004 atau AWSA. Proposal ini diusulkan oleh GBIC dan terdiri dari penyimpanan dan pengalihan komponen irigasi. Proposal ini diusulkan oleh GBIC, terdiri dari penyimpanan dan pengalihan komponen irigasi. Pada pertemuan yang dilakukan Desember 2013, Komisi menyetujui rekomendasi untuk mengoptimalkan proposal. Proposal ini telah digabungkan dengan proposal lainnya, yaitu dari Hidalgo County dan Kota Deming, untuk membuat satu proposal pengalihan yang terintegrasi. Maka dari itu, dibuatlah proyek Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Rencana proposal yang telah digabungkan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila dan menyimpan pada penyimpanan offstream di Lebah Gila, lalu dialirkan ke lingkungan sekitar untuk kebutuhan pertanian. Air juga dipompa dan dialirkan ke masyarakat sekitar cekungan Limbers untuk keperluan kota, industri, lingkungan, dan pertanian. Saluran pipa SWRWS direncanakan dibangun pada bagian kanan sepanjang Highway 180. Tujuan studi value engineering. Yang pertama, meninjau ketersediaan dan hasil dari air AWSA. Yang kedua, meninjau desain bohanan dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi dari komponen dan dipertimbangkan atau disukai. 4. Merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, ada evaluasi teknis. Pada awalnya, Bohannan Hudson Incorporated dikontrak oleh ISC untuk mengidentifikasi lokasi terbaik sebagai pengalihan dan penyimpanan di situs Lebah Cliff. ISC juga mengontrak konsultan RJH Incorporated untuk melakukan tinjauan teknis terhadap tahap 1 yang sudah dikerjakan oleh BHI, lalu mengidentifikasi masalah teknis dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Setelah tahap 1 diselesaikan, ISC mengkontak BHI untuk melakukan tahap 2. Evaluasi engineering proposal SWRWS tetap pada level penilaian 10%. Dari tahap ini, konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknis atau Preliminary Engineering Report. Lalu, tim rekayasa nilai atau value engineering memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering mereka. Kajian yang dilakukan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat investigasi, pendataan, dan pengumpulan data sesuai dengan analisis untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama, seperti hasil air AWSA, penyimpanan situs geologi, dan sedimentasi yang tidak dibahas secara memadai dalam rancangan akhir Preliminary Engineering Report pada 12 September 2014 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan di kemudian harinya. Berikut merupakan hasil value engineering yang dilakukan oleh Bohannan Hudson Incorporated. Metode pelaksanaan value engineering ini melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan informasi, tahap kreatif, tahap pengembangan, tahap analisis fungsi, tahap analisis, dan presentasi dan laporan. Hasil value engineering. Dari proses value engineering yang dilakukan, didapatkan 13 proposal perubahan dan 17 rekomendasi tambahan. 13 proposal perubahan tersebut yaitu mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung untuk aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk.
Apabila proposal tersebut dilaksanakan, diperkirakan terdapat penghematan sebesar 1,5 juta dolar. Yang kedua, menggunakan pipa baja untuk membawa air yang dialirkan dari saringan intake Coanda pada struktur pengalihan BHI dikuburkan dan ditinggalkan sepanjang Sungai Gila untuk mengalirkan air ke Spar Reservoir. Apabila proposal dilaksanakan, penghematan diperkirakan sebesar 5,2 juta dolar Amerika. Yang ketiga, meliputi langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Apabila hal ini dilaksanakan, diperkirakan penghematan yang dapat dilakukan yaitu sebesar 2,8 juta dolar. Selanjutnya ada menggabungkan waduk Pope dan Skymore menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon. Apabila proposal ini dilakukan, terdapat potensi penghematan sebesar 70 juta dolar Amerika. Selanjutnya ada mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus damming atau SWRWS. Apabila proposal ini dilaksanakan, diperkirakan terdapat potensi penghematan sekitar 1,6 juta dolar Amerika. Selanjutnya, menghilangkan wind reservoir dan menambah waduk kedua di Spar Canyon. Apabila proposal ini dilaksanakan, terdapat potensi penghematan sebesar 17 juta dolar Amerika. Selanjutnya, ada menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi dan dikombinasikan dengan saringan Coanda di titik pengalihan struktur intake BHI, Sungai Gila. Apabila proposal ini dilaksanakan, terdapat potensi penghematan sebesar 13,7 juta dolar Amerika. Selanjutnya, ada membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai tidak melewati penyimpanan waduk. Apabila proposal ini dilakukan, terdapat penghematan sebesar 4,3 juta dolar Amerika. Selanjutnya, ada memodifikasi fitur debit bendung untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik. Selanjutnya ada menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Apabila hal ini dilakukan, terdapat potensi penghematan sebesar 2 juta dolar Amerika. Selanjutnya, ada menghubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 6,9 kV. Selanjutnya, menghilangkan atau meniadakan cekungan sedimentasi pada konsep asli dari hulu reservoir of channel ke daerah pengenangan reservoir. Apabila proposal ini dilakukan, terdapat potensi penghematan sebesar 15 juta dolar Amerika. Selanjutnya, menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk feed pompa daya rendah untuk wind reservoir. Apabila proposal-proposal tersebut dilaksanakan, terdapat potensi penghematan sebesar 106 juta dolar Amerika Serikat. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.